kita lanjut ya. Tadi udah bahas soal indeks dan stock ranking. Lanjut ke yang menu di bar bawah nih. Ini ada tampilan tadi lewat composite tuh indeksnya. Itu bisa kita atur ya. Nanti kita kasih tahu cara settingnya. Ini di off. Pencet caranya. Tinggal klik aja yang off, terus pencet gambar gear nih setting, terus contraction ticker. Nah ini sesuai indeksnya, bisa kita klik LG45 JCI gitu, terus di confirm. Nanti yang keluar tuh pergerakan harga indeks-indeks tersebut. Nah seperti ini. Nanti biasanya nah suka error gini emang sih, untuk tampilan tambahan aja, dan ini jam menunjukkan jamnya. Untuk teman-teman yang suka manfaatin jam bursa seperti jam bukan jam 9 atau detik-detik menuju istirahat, ini lumayan membantu ya. Terus selain menu indeksnya juga di sini ada order notification. Jadi kalau ada transaksi yang sudah matching, yang down transaction tuh, jadinya nanti terlihat di sini ya status downnya. Ada tampilan di harga berapa lot dan jam berapa, itu juga tertera. Oke lanjut, tadi live trade juga udah. Ini tempat kita ngelihat market berjalan ya. Jadi setiap saham yang ditransaksikan yang matching itu bakal kelihatan di sini. Ini kita juga bisa klasifikasi dari mulai broker, ini by kode ya. Jadi yang tertera di sini kode-kode broker gitu. Kayak kode broker coin tuh Becky. Jadi misalkan kita klik Becky, nanti transaksi yang keluar di sini yang live trade nih cuma dari emiten Becky, dari sekuritas Becky aja. Transaksi dari Becky bakal keluar gitu. Dan lain-lain banyak banget nih ini. Oke, terus all stock. Nah, kalau tanda pause nih biasanya kita buat nge-freeze. Jadi misal kita emang lagi pengen merhatiin ada transaksi yang lagi mau kita tuju nih sahamnya, misal kita mau BBRI, terus tiba-tiba ada banyak banget transaksi di BBRI, terus teman-teman mau nyimak ada broker apa yang beli gitu, tinggal di freeze gitu bisa. Terus langsung ke stock price. Ini order book kita skip ya, udah dibahas juga di video sebelumnya yang awal. Nah ini di video sebelumnya yang kita bahas tampilan home, saya bilang di sini volume cukup ramai. Itu kenapa ya? Karena volume transfernya di sini sampai 8 juta lot yang ditransaksikan. Secara volume memang tinggi, tapi secara value ini rendah banget. Kita bisa lihat di sininya nanti ya. Nah ini kelihatan secara value rendah dibandingkan emiten-emiten yang lain. Oke, kita langsung masuk aja. Ini kita coba pakai yang lebih berkelas deh, ICBP. Nah misal contoh, ini tickernya, ini nama perusahaannya, harga terakhir ini yang dimaksud harga transaksi yang matching terakhir. Jadi bisa antara dua ini, udah bahas ya di order book. Tuh, ini volume dan berdasarkan rupiah. Terus presentase, ini last price nya juga harusnya ada tampilannya nih, tapi ini lagi blank. Ini udah saya bahas di order book ya. Kita langsung skip ke chart. Nah di chart ini kita bakal ngeliat sini candle. Ini dalam tampilan utamanya awal tuh pasti candle, karena candle itu termasuk yang lebih populer ya untuk di kalangan trader maupun investor, tuh lebih seringnya lihat candle sih. Ini ada D ini daily, W ini weekly. Terus kalau W nya kita klik,
Nah ini bakal menyajikan candle dalam satuan minggu, jadi satu candle tuh untuk satu minggu. Dan M besar ini itu monthly. Kalau M yang pakai huruf kecil nih cara menit, 1 menit, 3 menit, 5 menit dan seterusnya gitu. Kalau T ini tik, tapi saya jarang pakai, entah ini tampilannya bagaimana, tapi saya jarang pakai, sering pakainya yang dalam satuan waktu aja, menit, harian, mingguan, bulanan gitu palingnya. Terus ini ada macam-macam tool buat kita analisa pakai analisa teknikal. Kalau plus ini dia bakal menyajikan pergerakan harga di tempat yang kita atur nih. Kalau tanpa klik yang plus ini kan kita harus tap and hold ya, baru kelihatan. Ini saya tekan lama dulu baru kelihatan informasi lebih detailnya, opennya berapa, high low-nya, close, volume gitu. Tapi kalau kita pakai menu ini dia langsung menyajikan aja, kita tinggal geser-geser aja atau tap-tap aja. Kita lanjut ke ini, indikator configuration. Ada technical, overlay, dan chart type. Kalau technical ini seperti yang udah terpasang ya. Jadi volume di sini termasuk ke technical. Ada price MA itu moving average, volume MA tuh moving average-nya ada di volume gitu. Ini banyak banget, nanti teman-teman bisa cari di Google aja penjelasannya seperti apa. Terus overlay, kalau technical ini kita tampilannya di luar kolom chart, kalau di overlay ini adanya di dalam chart, jadi dia nyatu dengan chartnya. Kita contoh pakai Bollinger Band ya. Kalau teman-teman udah selesai set, teman-teman langsung kembali aja ya, nanti dia biar ke save settingannya gitu. Nah ini garis-garis Bollinger Bandnya nih tuh, jadi dia adanya di dalam chart. Kalau teman-teman pakai yang di technical, saya contoh volume MA atau apalagi ya, MACD ini misalnya. Nah ini dia bakal bikin kolom baru. Nah ini volume MA nya, ini satuannya settingan moving average nya. Ini seperti sama BB mid, BBLB itu artinya Bollinger Band. Ini up band atau garis atas, BB mid nih middle nya. Nah LB nya itu low band ya, garis bawahnya gitu. Nanti soal indikator kita bahas di kesempatan lain. Nah ini chart type, tadi yang saya bilang paling populer itu candle, atau ada juga yang lainnya seperti bar atau line. Kalau line nih seperti yang tampilan di, nah seperti ini doang. Kayak kalau teman-teman sering buka RT itu tampilan utamanya dia menampilkan dalam bentuk line. Kalau di line ini cuma menampilkan dari harga penutupannya aja gitu. Jadi kita nggak bisa tahu harga tertinggi di hari tersebut tuh sampai berapa gitu. Beda dengan candle ya, kalau di candle ketahuan. Ini ada seperti body candle dan wick. Next kita mungkin bakal bahas juga soal candle. Nah chart type ini ada line, bar, OHLC itu udah dibahas juga. Oke, langsung lihat deh. Nah jadi kalau garisnya adanya di sebelah seperti ini, kalau garisnya sebelah kiri itu artinya harga open, kalau garisnya sebelah kanan itu closingnya. Nah yang atas-atas ini itu harga tertinggi dan terendah. Lebih enaknya pakai candle memang, selain dibedakan dengan warna, kita lebih mudah melihatnya karena tampilannya berupa body dan shadow alias wick nih ya. Shadow bayangan candle tuh lilinnya, nah ini bayangan lilinnya gitu. Body itu sebagai ibarat body candle dan wicknya itu bayangan candlenya gitu, shadow. Kalau di ini chart configuration common axis ini saya jarang pakai, cuman kita bisa ngaturnya dari sini.
domestiknya, toolsnya juga. Ini tools, nah ini buat di nextnya nanti kita bakal pakai. Ini mau teman-teman apa aja nih yang sering dipakai gitu. Maksudnya kalau sini sih ini dalam tampilan dari settingannya selalu di checklist semuanya. Nah kita bakal bisa lihat di gambar ini ya. Kalau yang ini kita bakal ngelihat full screen. Nah seperti ini. Nah kita mulai. Nah gini ya. Kita sajiannya nih. Atau kalau mau bikin garis-garis, ini mau bikin garis-garis seperti ini atau gambar, teman-teman yang suka teknikal itu bisa menunya di sini. Ini bisa di scroll juga. Kalau F ini Fibonacci ya, yang seperti ini juga masih Fibonacci sih biasanya. Seperti ini namanya garis sonar, kurang lebihnya seperti itu deh. Nanti ini banyak banget, kita bakal bahas soal ininya nanti di video terpisah ya, biar durasinya nggak kepanjangan juga. Nah kalau teman-teman mau ngapus tinggal balik lagi aja ke settingannya, terus yang tadinya dicentang tuh dihapus, dicentang, diklik, di tap lagi gitu, terus nanti hilang settingannya gitu. Terus down itu down transaction seperti yang tadi. Nah jadi setiap transaksi ini, kalau ini kan by stoknya, kalau yang di live trade itu all stock yang ada di bursa. Kalau di menu stock price terus kalian tap down, itu cuma yang down di stok tersebut aja. Nah kalau broker di down ini juga menampilkan buyer and seller kode broker. Kalau D itu domestik, kalau F itu foreign, jadi investor asing yang seperti ini investor asing, ini investor domestik gitu ya, itu identitasnya. Dan sebelahnya itu kode broker gitu. Terus sebelahnya ada broker juga. Nah ini kode broker. Kalau ini hitungan akumulasi, jadi sekuritas dengan kode broker DX membeli sebanyak 31.000 lot kurang lebih gitu ya, dan yang menjualnya itu KZ sebanyak 20.000 lot seperti itu. Kode broker dan volume itu tampilan ini aja sih. Nah kalau di coins nih kita bisa scroll sampai yang pembeliannya 1 lot, masih tercatat ya, cukup detail. Terus foreign ini yang kolom ini mencatat aktivitas investor asing. Jadi di stok ICBP ini investor asing aksinya seperti apa kayak ini kita buy volume. Ini ada dua, ada buy volume dan buy value. Kita buy volume, ini tanggalnya, jadi asing beli sebanyak 41.000 lot hari ini dan jualnya 4.000, maka netnya dia masih punya barang gitu ya 36.000. Nah itu kalau net buy. Kalau seperti hijau tampilan, jadi kalau yang beli volume belinya lebih banyak daripada volume jual, itu net buy. Kalau volume sell-nya yang lebih banyak dari volume buy, maka itu net sell, seperti itu. Nah ini net sell ya, volume jual lebih banyak dari volume beli gitu. Terus by value, nah ini tampilannya secara value-nya aja gitu. Secara nilai, tadi satuannya rupiah ya. Kalau daily ini pergerakan sahamnya ini berdasarkan harian, daily, weekly, monthly, seperti yang tadi udah dibahas di chart ya. Dia cuma menampilkan dari last, change, volume, value, T, open, high, low gitu. Nah ini dalam satuan minggu, jadi yang ditampilkan selama 1 minggu. Nah ini transaksi selama 1 bulan seperti itu. Terus kalau trade ini mencatat selama di harga-harga ini terjadi
frekuensi sebanyak ini dan volumenya sekian yang ditransaksikan dengan nilai 40 juta lebih 40 juta. Nah kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi di harga 8450 terjadi 17 kali transaksi yang match dengan volume 48 lot di nilai kisaran 40 jutaan ya. 8.000 satu lot 800 ya, benar 40 jutaan. Koreksi aja kalau salah buat lebih memastikan ya. Kalau trans nih saya jarang pakai sih, jadi tampilannya paling yang bisa saya jabarkan nih ini ya, hex in year, low in year. Jadi terendah ada di harga 7625, tertingginya 9900. Ini kan in year berarti selama di 2021. Kalau in 52 week ini di dalam 52 minggu berarti termasuknya itu YTD, year to date. Jadi selama 52 minggu terakhir harga tertingginya berapa, harga terendahnya berapa, dan ada tanggalnya juga, di tanggal berapa harga tertinggi tersebut ada di tanggal berapa gitu. Untuk validasi teman-teman bisa langsung cek aja candlenya atau pergerakan harga di tanggal yang tertera ini gitu. Terus finansial nih, ringkasan secara ringkasan laporan keuangannya. Iya, kita bisa scroll juga. Ini kurang lebihnya yang ditampilkan di sini ada juga sih yang ditampilkan di RTI di menu case statistik tuh kalau di RTI. Nah, ini by quarter. Jadi yang ditampilkan by quarter yang ditampilkan selama kuartal 1 selama beberapa tahun ke belakang. Bisa kita ganti juga ya. Ini Q2, nah Q3-nya. Nah Q3 sama sampai 2020. Kenapa? Karena sekarang kan masih bulan September. Q3 itu periodenya bulan 7 sampai bulan 9 September. Tapi biasanya kan ini belum penutupan September, jadi laporan keuangannya belum ada. Dan misalkan udah penutupan kuartal 3 pun perusahaan masih membutuhkan waktu untuk audit ya, mencatat laporan keuangannya gitu. Kalau year secara tahunan, jadi selama tahun 2021 nih sudah berlangsung 2 kuartal, dia terjadi perubahannya sekian gitu. Kalau 2020 pasti tampilannya ada 4 kuartal ya, karena dia 2020 kan sudah terlewati gitu. Kalau info ini harga IPO kurang lebihnya seperti itu ya. Saya ini jarang melihat sih, cuman market cap nih ada juga di RTI sih. Saya kalau info ini lebih seringnya lihat di RTI. Terus terakhir news. Nah kalau news di sini teman-teman cuma bisa lihatnya news seputar ICBP. Jadi lebih spesifik khusus ICBP. Jadi kalau teman-teman mau nyari berita soal saham ICBP tinggal klik aja nama emitennya, tickernya tinggal diketik, terus klik news, nanti keluar semua berita yang ada di perusahaan tersebut. Nah tampilan di sini saya udah setting ya berdasarkan selera saya. Teman-teman juga bisa ikut setting dengan tab ini. Nah ini tinggal klik setting, tinggal teman-teman bisa geser seperti ini ya contohnya. Nanti dia bakal tampilannya menyesuaikan. Kalau udah tinggal confirm. Itu seputar stock price ya. Udah sekian dulu sih. Kalau order nanti lebih mendalam itu. Oke, sekian, terima kasih.